Halo Studio Lovers, Papua adalah sebuah pulau di ujung timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Dua wilayah yang berada dalam satu pulau bernama New Guinea ini memiliki kekayaan alam yang melimpah dan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Namun meskipun berbagi pulau yang sama, Papua Indonesia dan Papua Nugini menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam tingkat kemajuan dan pembangunan. Papua Indonesia melalui berbagai upaya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Pemerintah dan dukungan investasi berhasil mengubah Papua mencapai tingkat kemajuan yang lebih pesat. Berbagai proyek infrastruktur besar mulai dari pembangunan jalan Trans Papua, Stadion Papua Bangkit, hingga pembangunan bandara yang merupakan proyek strategis nasional dibandingkan tetangganya Papua Nugini. Perbedaan ini terlihat jelas dalam berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga kualitas hidup masyarakatnya. Lalu bagaimanakah kondisi Papua Nugini saat ini? Apakah lebih berkembang dibandingkan Papua yang kini mulai bangkit? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Awal sejarah. Pulau Papua sejak dahulu terbagi berdasarkan kepemilikan. Papua bagian barat menjadi bagian Indonesia, sementara sebelah timur adalah Papua Nugini. Banyak yang mengira Papua Nugini sebagai wilayah liar dengan suku-suku terpencil dan keragaman bahasa serta budaya yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat unik. Namun, pertanyaan menjadi muncul mengenai mengapa wilayah ini terpisah dan mengapa Papua Nugini tidak pernah menjadi bagian Indonesia. Perbedaan ini berakar pada masa kolonialisme yang berbeda antara Papua bagian barat dan Papua Nugini. Papua bagian barat dijajah oleh Belanda dan menjadi bagian dari Hindia Belanda. Sementara itu Papua Nugini pertama kali dijajah oleh Jerman, kemudian dikuasai oleh Inggris dan Australia, sebelum akhirnya meraih kemerdekaannya dari Australia pada tahun 1975. Sebelumnya, setelah perundingan dan konfrontasi dengan Belanda, separuh Papua bagian barat secara kontroversial dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia merdeka dan menganggap dirinya sebagai pemimpin dalam gerakan non-blok, dengan dukungan baik dari blok barat maupun timur dalam Perang Dingin. Indonesia berpendapat bahwa semua wilayah yang sebelumnya dijajah oleh Belanda di Hindia Belanda seharusnya disatukan di bawah satu atap sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, Studio Lovers, secara singkat, perbedaan status antara Papua bagian barat dan Papua Nugini berasal dari sejarah kolonialisme yang berbeda dan keputusan politik internasional yang mempengaruhi nasib kedua wilayah tersebut. Populasi. Papua, salah satu pulau terbesar di dunia dengan luas area 785.753 km persegi, terbagi menjadi dua wilayah oleh garis meridian 141 yang ditetapkan sebagai batas sejak masa kolonialisme pada tahun 1828. Papua Indonesia memiliki luas area 417.524 km persegi dengan Jayapura sebagai pusat kota utamanya. Pada catatan terakhir di tahun 2019, populasi di wilayah ini mencapai 3,379 juta jiwa dengan kepadatan 13 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar penduduknya terkonsentrasi di kota-kota besar, menjadikan wilayah ini sangat perkotaan. Nah, sementara itu Papua Nugini memiliki luas 471.442 km persegi dengan ibu kotanya di Port Moresby. Pada tahun 2022, populasi negara ini mencapai 10.142.623 jiwa dengan kepadatan 21 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar penduduknya masih tinggal di area pedesaan, terutama di daerah pegunungan tengah.
kekayaan alam dan infrastruktur. Papua Indonesia dikenal dengan tambang Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport, yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia di Timika. Juga memiliki cadangan tembaga yang besar dan sumber daya gas alam yang melimpah. Di sisi lain, Papua Nugini juga memiliki tambang emas yang menghasilkan pendapatan penting bagi negara ini, yakni di Lihir terletak di Pulau Niolam yang dikelola oleh Lihir Gold, sebuah tambang emas dan perak terbuka di Provinsi Morobe, Papua Nugini, sekitar 210 km barat laut Port Moresby. Nah, tambang ini telah mencapai produksi emas sebesar 119.182 oz pada fiskal year pada tahun 2022, meskipun tidak sebesar Grasberg di Papua, Indonesia. Papua Barat atau Papua di wilayah Indonesia kini tengah memperluas konektivitasnya melalui jalan raya lintas Papua, serta membangun pelabuhan kapal logistik. Wilayah ini juga dilengkapi dengan berbagai bandara internasional dan domestik seperti Sentani di Jayapura, Frans Kaisiepo di Biak, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain nih, Papua Nugini juga mengembangkan infrastruktur transportasinya, meskipun sebagian besar belum dapat dijangkau melalui jalan raya. Port Moresby menjadi pelabuhan utama yang merupakan gerbang utama perdagangan negara ini. Papua Nugini juga memiliki sejumlah bandara internasional dan domestik untuk mendukung transportasi udara. Papua Indonesia memiliki 236 fasilitas rumah sakit dan 21 perguruan tinggi dengan indeks pembangunan manusia mencapai 64,45 poin dan angka harapan hidup sekitar 66,66 tahun. Produk domestik regional bruto Papua pada harga berlaku mencapai 353,8 triliun rupiah atau sekitar 21,46 miliar US dollar dengan PDRB per kapita sekitar 64,32 juta rupiah atau 3.911,6 US dollar. Nah, sementara itu Papua Nugini memiliki 29 perguruan tinggi, 21 rumah sakit provinsi, 14 rumah sakit distrik, dan 732 pusat kesehatan lainnya. IPM Papua Nugini mencapai 54,3 poin dengan angka harapan hidup 66,34 tahun. Produk domestik bruto negara ini mencapai 30,63 miliar US dollar atau sekitar 503,67 triliun rupiah dengan PDB per kapita sekitar 49,66 juta rupiah atau 3.020,2 US dollar. Nah, Studi Lovers, jadi jika dibandingkan, Provinsi Papua tampaknya masih lebih maju daripada negara Papua Nugini untuk saat ini. Nah, bagaimana nih pendapat kalian? Silahkan ya tulis di kolom komentar bawah sana. Oke deh, Studi Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!